Bila nanti di suatu hari aku dan dia. Bukan ini. Korupsi. Four, three, two, one. Baik, Pak, siap. Oke. Koneksi internet aman? Aman. Halo. Halo. Hai, Kak Eva. Hai. Apa kabar? Hai, Kak Leo. Bangsat, gak usah ngomong Pak lah. Baik. Kasar banget, lagi puasa, nggak boleh kasar-kasar. Oh iya. Oke. Waduh. Suara gue jelas gak ya, Le? Nggak tahu sih kalau yang ngeliat jelas atau enggak. Kalau di gue sih jelas, alhamdulillah. Oke. Coba. Buka IG, lihat. Suaranya jelas nggak? Jelas nggak? Udah banyak yang gabung ya, alhamdulillah. Langsung gue buka aja kali, Pak ya. Iya, serah. Gue mau ngikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Eva yang udah mau menyempatkan waktu buat kita sesi diskusi di ngobrol sesi pertama dengan tema Kartini dan masa depan gerakan perempuan di Indonesia. Apa ya? Ini merupakan sesi gabut aja sih sebenarnya, cuman pengen biar lebih bermanfaat. Biar terlihat lebih bermanfaat, jadi kita saling ngundang teman-teman yang aktif di berbagai isu perempuanan dan lain-lain. Sekarang gimana kabarnya Kak Eva? Baik. Gak usah nyebut gue Kak Eva. Yaudah, Eva. Baik, Eva. Iya, halo Leo. Sekarang lagi sibuk apa, Pak? Gue ya gini-gini aja sih sebenarnya, Le. Nganggur juga kita. Ini lagi di mana nih? Lagi di Rawamangun, di Mahardika. Oh, aktif di Mahardika berarti sekarang ya? Iya, gitu lah. Udah berapa lama, Pak, di sana? Setahun lah. 1 tahun di Masih baru kok gue. Mahardika. Ya lumayan lah 1 tahun. Tapi kalau boleh tahu nih, biar teman-teman tahu, Kak Eva udah berapa lama bergerak di bidang isu terkait keperempuanan? Berapa lama ya? Baru juga sih, gue baru tertarik dengan isu perempuan itu sebenarnya di 2018, tapi mulai mendalami itu di 2019 ya, sampai akhirnya aktif sampai sekarang, alhamdulillah. 2018 ke 2021 udah 3 tahun berarti ya, lumayan lama. Jadi ya menurut saya kapabel lah untuk menjelaskan ke teman-teman yang ada di followersnya catatan Leo untuk berbicara terkait isu-isu perempuanan. Pertama nih Kak, mumpung saya lagi ngobrol sama aktivis perempuan, saya mau tahu dong bagaimana gerakan atau apa sih sejarah awal bagaimana munculnya gerakan-gerakan perempuan di Indonesia itu. Kan kita kenal tuh perempuan-perempuan di masa lalu seperti pahlawan Cut Nyakdin, Era Kartini dan lain-lain dan kawan-kawannya. Mungkin Kak Eva bisa memberikan sedikit gambaran atau penjelasan terkait bagaimana sih akhirnya gerakan perempuan sejarah awalnya ini bisa muncul di Indonesia, kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Leo. BTW gue mau ngucapin selamat juga nih atas akun catatan Leo yang sudah hadir di media sosial Instagram. Semoga lo bisa konsisten. Amin. Diskusi seperti ini. Semoga kegabutan lo jadi berkah. Amin. Oke.
Dan thank you banget udah ngajak gue gabung berdiskusi bareng pada malam hari ini. Semoga lu juga sehat di sana. Terima kasih banyak. Tadi pertanyaannya terkait sejarah gerakan perempuan di Indonesia ya. Sebenarnya secara apa namanya? Secara gerakan sebenarnya hampir sama ya sama gerakan-gerakan di luar Indonesia begitu, tapi memang secara dinamika dan juga secara politik keberagaman kita memang sangat-sangat apa ya namanya mampu untuk bisa direfleksikan bersama gitu. Terkait gerakan perempuan yang pertama itu prakemerdekaan mungkin ya akan gue coba runutkan begitu, tapi mungkin untuk tahun-tahun dan lain-lain sorry banget kalau misalnya agak sedikit melenceng begitu, karena memang gue sendiri ketika belajar sejarah itu tidak menghafal tahun-tahun, tapi lebih ke merefleksikan konteks dari bagaimana perjuangan tersebut begitu. Misalnya untuk di prakemerdekaan itu sendiri, kita berangkat dari pergerakannya Raden Ajeng R.A. Kartini. Mungkin kalau teman-teman biasa baca atau biasa tahu terkait gerakan perempuan, kenapa kok cuman R.A. Kartini dan lain-lain, itu nanti akan gue coba obrolin dulu gitu ya. Karena memang ketika kemarin Hari Kartini juga banyak opini-opini yang mengatakan bahwa kenapa harus Kartini? Kartini tuh hanya pemuas kapital kolonial dan lain-lain. Mereka tuh punya Kartini itu punya privilege dan lain-lain gitu. Itu nanti akan coba gue juga bahas gitu. Kenapa hari ini R.A. Kartini yang menjadi menjadi acuan begitu terkait gerakan perempuan itu sendiri begitu. Karena R.A. Kartini sendiri adalah perempuan yang memang pada saat itu menggugat perempuan-perempuan yang memang berada dalam kurungan emas. Dia sendiri tidak mensyukuri, maksudnya dia sendiri tidak betah begitu dengan kurungan-kurungan yang memang hari ini yang pada saat itu dia dapatkan sebagai putri penguasa begitu atau putri pemerintahan pada saat itu. Sampai akhirnya pemikiran-pemikiran dia itu hadir pada pada sosok seorang feminis sosialis Belanda, Stella Jen Helder, yang dimana tulisan-tulisan dia akhirnya bukan hanya habis gelap terang, tapi juga sebenarnya banyak sekali tuntutan-tuntutan di dalam tulisan-tulisan tersebut yang akhirnya pada saat itu oleh Marsia, kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi, oleh Marsia itu juga dituliskan kembali namun dibakar pada saat itu. Pada saat rejim gender Soeharto. Nanti kita akan juga bahas mengenai rejim gender Soeharto, karena memang masuk juga dalam gerakan perempuan. Nah, kembali lagi kepada Kartini, jadi pada gerakan perempuan di prakemerdekaan itu ada dua fase. Ada fase pertama itu adalah pemikiran dan gagasan, salah satunya adalah pemikiran dan gagasan dari R.A. Kartini tersebut. Kemudian fase kedua adalah fase gerakan. Kayak gitu. Gue ngomongnya kecepatan ya. Lanjut, Pak. Sorry banget nih kalau ya. Gitu. Nah, salah satu gagasannya itu adalah terkait pendidikan. Kemudian di mana Kartini mengatakan bahwasannya syarat dari kemajuan politik perempuan adalah salah satunya adalah pendidikan. Terkait kesempatan perempuan dapat mencari nafkah, kemudian juga berkembang di publik dan lain-lain, itu adalah salah satunya adalah pendidikan. Sehingga pada saat itu tulisan-tulisan R.A. Kartini itu yang memang yang diberikan kepada Stella selaku feminis sosialis itu adalah salah satu bentuk dari imajinasi dari jalan kemerdekaan R.A. Kartini pada saat itu gitu. Walaupun memang pada kenyataan akhirnya Kartini harus menerima pinangan atau perjodohan dari orang tuanya dan lain-lain, itu adalah salah satu bentuk kenapa hari ini perempuan sulit untuk bergerak adalah karena memang sebenarnya konstruk sosial itu juga dimulai dari keluarga gitu. Jadi makanya sebagai perempuan yang memang hari ini sadar akan hak dan juga apa yang harus kita dapati dan miliki, itu juga penting untuk bisa melawan kungkungan dari keluarga tersebut gitu, baik itu keluarga dan lain-lain kayak gitu sih. Itu salah satu yang hari ini
pergerakan dari Kartini begitu. Kemudian di fase kedua, di mana fase kedua itu ada gerakan, yaitu ada organisasi pertama yang muncul, namun bukan menyoal terkait pengorganisiran, melainkan terkait apa namanya pergerakan-pergerakan kayak tulisan, surat kabar dan lain-lain. Media lah ya, media. Salah satu media itu di tahun 1912. Sorry, gue ada contekan nih kalau untuk tahun-tahun. Tahunnya ada 1912, di mana ada 4 tahun setelah organisasi nasional itu berdiri, namanya Putri Mardika. Itu untuk fase yang kedua. Sampai situ dulu kali, Le. Mungkin Boleh. Lu ada pertanyaan lagi? Iya, terima kasih buat Keva. Iya, tadi dibahas tuh terkait gerakan. Kita manggil gua Kak, Le. Kita udah terbiasa Kak kalau sama orang salah, Fa. Nggak cuma Eva sebenarnya. Sama yang lain juga jadi Kak gitu. Iya. Gitu. Kak siapa. Biar lebih sopan aja gitu. Ini sih, nggak apa-apa lah ya, gue manggil Kak ya. Iya. BTW, sorry banget nih, gue coba dikit. Gue sebenarnya agak sedikit mau protes terkait caption yang lu berikan, yang lu bikin di pamflet tersebut. Nggak bagus banget terkait pelabelan kata cantik. Oh ya udah, nanti gue ganti. Protes, tapi agak nggak enak. Apa dong? Tolong diganti. Katanya apa dong yang cocok? Yang cocok apa yang cocok? Ya terserah lu, tapi yang jangan ada kata pelabelan cantik dan lain-lain itu adalah sebenarnya itu pelabelan yang gitu lah. Buat teman-teman, buat laki-laki khususnya, jangan menggunakan pelabelan kata cantik terhadap seorang perempuan. Kayak gitu. Tadi Kak Eva sudah berbicara soal bagaimana sejarah awal gerakan perempuan dimulai dari gerakan pemikiran dan gerakan media pada saat itu. Mungkin memang gerakan emansipasi perempuan pada saat itu dipengaruhi oleh berbagai jenis empirik ya, atau mungkin pengalaman yang dialami oleh setiap perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi gerakan-gerakan perempuan itu didasarkan oleh gerakan-gerakan pemikiran. Setelah dari mungkin Kak Eva bisa jelaskan bagaimana konflik atau perubahan-perubahan yang terjadi pada gerakan-gerakan dan pasca, mungkin hingga Orde Baru dan Reformasi, bagaimana keterkaitan sejarah awal dengan perubahan-perubahan yang terjadi hingga reformasi dan pasca reformasi mungkin bisa hingga sampai saat ini yang kita lihat kan pada saat ini gerakan-gerakan perempuan isunya pasti dibawa ke ranah-ranah yang sudah mulai melebar, mungkin seperti itu Kak. Bisa dijelaskan mungkin Kak Eva. Oke, terima kasih Kak Leo. Pertanyaannya agak menyulitkan, tapi gue akan coba jawab semampu gue. Ya nggak apa-apa Kak, kita sharing aja. Mungkin sekalian nanti untuk teman-teman di sini yang nonton yang ingin memberikan pertanyaan, silakan diketik aja, langsung disampaikan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu persatu dan akan dijawab langsung oleh pemateri kita Kak Eva. Oke, kalau gue nggak bisa jawab nanti ada dibantu oleh Leo begitu. Terkait perubahan pergerakan dari masa ke masa ya, gerakan perempuan. Tapi gue akan coba balik lagi ke R.A. Kartini tadi karena ada beberapa yang tertinggal. Kenapa tadi gue juga sempat menyinggung terkait Stella Jane Helder, salah satu feminis sosialis dari Belanda. Itu juga kenapa hari ini R.A. Kartini itu bagian dari awal dari munculnya gerakan feminis. Karena memang secara pemikiran, secara gagasan, Kartini itu salah satunya adalah itu tadi hak untuk pendidikan, kemudian juga hak untuk dia berpikir bahwasannya kita harus melawan penindasan. Salah satunya adalah ketika memang perempuan itu tidak mendapatkan hak sebagai pendidikan, kita harus bergerak untuk mendapatkan pendidikan. Itu juga yang menjadi salah satu gerakan feminis sosialis pada saat itu. Sehingga kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa teman-teman feminis itu cuma mengklaim bahwasannya R.A. Kartini itu bukan bagian dari feminisme sebenarnya dan lain-lain, tapi feminisme itu kan dilihat dari perspektif dan juga pemikiran ya. Kita lihat bahwasannya pemikiran R.A. Kartini pada saat itu ya memang sudah bagian dari feminis sosialis, sehingga penting ketika kita membahas mengenai sejarah gerakan perempuan adalah kita juga membahas mengenai
bagaimana RA Kartini memberikan surat-suratnya, memberikan memberikan perlawanan-perlawanannya meski lewat surat begitu kepada Stella Jane Helder tadi gitu. Itu sebenarnya. Kemudian juga terkait kenapa sih, sorry nih Le, ternyata ini masih Kartini ya, tiba-tiba ingatan gue muncul gitu, sorry banget, agak kurang beratur namanya memang. Kemudian terkait kenapa sih hari ini kok RA Kartini begitu yang sering digaungkan, kenapa nggak ada, padahal kan ada pra kemerdekaan itu ada perempuan-perempuan juga kayak Nyadin, kemudian juga Dewi Sartika dan lain-lain. Kenapa? Karena sebenarnya memang lagi-lagi adalah terkait pemikiran feminisnya ya. Tapi sebenarnya kita juga tidak bisa untuk melupakan sejarah perjuangan Cuk Nyadin, Dewi Sartika dan lain-lain. Tetapi memang kalau misalnya kita berbicara terkait gerakan perempuan, terutama pemikiran feminisme ya, kita pasti akan berawal dari RA Kartini, meskipun memang di selain RA Kartini ada Cuk Nyadin dan Dewi Sartika dan banyak juga pahlawan-pahlawan perempuan lain gitu yang bergerak. Itu sebenarnya itu soal bisa dibilang menurut gue sih soal teknis aja sih, maksudnya soal perunutan sejarah ya, karena kan kalau sejarah itu yang sifatnya ya bisa berubah-berubah juga sih. Kalau kata anak zaman sekarang mah perihal momentum aja itu Kak. Siapa yang dapat momentum terlebih dahulu. Gitu. Mungkin Kartini pada saat itu akan momentum. Iya benar. Iya benar-benar. Tapi semoga anak muda kalau misalnya itu juga bergerak bukan hanya karena momentum ya, tapi karena kesadaran. Oke. Oke. Itu, terus kemudian tadi gue lupa pertanyaan lu, astaga. Mulai dari pasca kemerdekaan hingga reformasi gerakan perempuan. Perubahan-perubahan gerakannya atau pra kemerdekaan. Nah, kembali lagi kepada fase kedua dulu nih, jadi setelah adanya pemikiran-pemikiran dan juga akhirnya ada surat kabar dari Putri Mardika, begitu selama 4 tahun, akhirnya di tahun 1962 itu ada gerakan perempuan di Semarang yang justru juga memperjuangkan hak-hak buruh perempuan pada saat itu. Nama gerakannya itu adalah Caping Keropak. Jadi Caping Keropak itu adalah kayak semacam ininya petani itu loh, kalau misalnya kamu tahu ibu-ibu kendeng, nah itu kan dia suka pakai itu. Perempuan-perempuan pada saat itu di tahun 1962 mereka juga secara analisa dan secara kesadaran mereka sudah sadar gitu akan hak-haknya mereka terkait hak upah yang layak, kemudian juga hak atas terkait kesejahteraan para pekerja perempuan, buruh perempuan itu terjadi di Semarang. Dan yang sangat sering dilupakan oleh teman-teman perempuan muda atau teman-teman yang memang belajar terkait sejarah gerakan perempuan adalah terkait tokoh ya. Karena salah satu tokoh dari Caping Keropak ini adalah Bu Munarsiah yang terkadang juga sering kita lupakan gitu. Dan semenjak gue belajar terkait sejarah dan lain-lain, banyak hal yang memang akhirnya banyak juga ternyata tokoh-tokoh perempuan yang sangat luar biasa gitu. Salah satunya adalah Bu Munarsiah itu. Mungkin kadang kalau teman-teman yang lain taunya cuma Martina dan lain-lain, tapi sebenarnya banyak sekali ya yang belum terpublis begitu. Kemudian itu berjalan masif, sampai di tahun 1928. Akhirnya ada Kongres Perempuan Indonesia pertama di tahun 1928 di tanggal 22/12 yang biasanya kita kenal dengan Hari Ibu, ya kan? Iya. Padahal itu bukan Hari Ibu, tapi itu adalah Hari Kongres Perempuan Indonesia pertama, yang dimana adalah hari itu juga gagasan perempuan diterima secara politik, suara perempuan diterima. 22 sampai 25 lah ya kayak. Pada saat itu 22 sampai 25 Desember itu kan? Kongres satu itu. Kalau nggak salah. Benar. Ya. Kalau nggak salah benar berarti, Le. Oke. Iya benar. Oke, nah pada kongres itu apa sih namanya, salah satu organisasi yang tidak hadir yaitu adalah organisasi perempuan Serikat Rakyat dan juga Istri Sedar, karena dua organisasi tersebut sangat bersikukuh tidak mereka organisasi ini secara politik menolak poligini atau poligami, sehingga ketika kongres pun mereka tidak ikut dalam dalam forum begitu. Itu untuk
prakemerdekaan fase kedua, di mana sudah mulai ada gerakan-gerakan nih terkait pemikiran-pemikiran yang tadi di fase pertama. Jadi mungkin kita udah sudah masuk perubahan-perubahan ya dari pemikiran sampai akhirnya mengorganisir gitu. Kemudian kita masuk ke zaman Jepang. Jajahan. Ntar gue nyontek tahunnya dulu. Ya, zaman Jepang 1942-1945 itu organisasi perempuan semua dilarang. Organisasi perempuan, masyarakat sipil dan lain-lain itu dilarang. Hanya ada satu organisasi yang diperbolehkan pada saat itu namanya Fujinkai. Nah, Fujinkai ini sendiri dia hanya bertujuan untuk membantu dan mendukung perang-perang Jepang pada saat itu, perang tentara Jepang. Ada dua tugas perempuan-perempuan Fujinkai. Yang pertama itu di garis terdepan itu adalah dia yang menggunakan senjata, serdadu, kemudian juga yang menjadi tim evakuasi kesehatan. Jadi ini sebenarnya perempuan-perempuan ini adalah perempuan cikal bakal warga Indonesia ya, karena kita belum merdeka pada saat itu, pada saat Jepang gitu kan, kita masih dijajah. Sampai akhirnya banyak juga akhirnya tersadarkan ketika sudah gabung di Fujinkai, mereka melakukan gerakan bawah tanah. Salah satunya adalah organisasi bernama Gerakan Wanita Sosialis. Begitu. Ketika mereka masuk ke Fujinkai, kemudian dilatih dan lain-lain, mereka akhirnya menginisiatifkan diri untuk membangun gerakan perempuan sendiri dan gerakannya itu di bawah tanah, namanya adalah Gerakan Wanita Sosialis, namun akhirnya juga ditangkap dan juga dibunuh pada saat itu ketika masa zaman Jepang. Nah, sampai akhirnya kita masuk di Reformasi 1945, Fujinkai dibubarkan, ada muncul organisasi-organisasi gerakan perempuan lainnya yang bernama Perwani, Wani. Ini gue kadang juga agak sedikit bingung sih ya membedakan Perwani dan Wani pada saat itu, tapi dikit-dikit sekarang mulai tahu lah gitu Perwani apa, Wani apa. Perwani itu Persatuan Wanita Indonesia, Wani itu Wanita Negara Indonesia. Nah, ini udah tahu ya sebenarnya? Enggak, belum tahu Pak, baru dikasih tahu. Kenapa hari ini gue berminat buat ngebahas isu perempuan? Karena gue ngerasa gue orang yang paling jauh dari isu-isu keperempuanan. Gue paling gak paham Pak soal isu-isu keperempuanan. Makanya mau sedikit belajar gitu terkait isu-isu keperempuanan. Apa sih hari ini kan kita nggak pernah tahu ada gerakan perempuan. Gue nggak pernah tahu apa sih mereka gagasannya apa sih dan bagaimana sejarah awalnya begitu maksudnya. Makanya ingin sekedar berdiskusi. Daripada kita diskusi berdua doang, lebih baik banyak teman-teman yang dengerin biar sharing sekaligus education buat orang-orang di dunia maya gitu. Gitu. Anjay. Oke, lanjut ya, Le. Oke, tadi ada Perwani dan juga ada Wani. Jadi Perwani itu Persatuan Wanita Indonesia dan Wani itu Wanita Negara Indonesia, di mana organisasi ini juga yang menginisiasi Kongres Kongres kelima di Desember 1945 di Klaten pada saat itu, karena sempat ketika di Kongres pertama itu kemudian ada Jepang begitu, sehingga organisasi-organisasi perempuan dibubarkan, hadirnya Fujinkai, kemudian pada Reformasi 1945 akhirnya banyak muncul lagi bibit-bibit organisasi, salah satunya ada Perwani dan Wani itu, dan akhirnya mengadakan kongres di Klaten dengan nama KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, di mana salah satu perjuangan politiknya pada saat itu adalah menjadi peran perempuan dalam jalur komunikasi untuk bergerilya, juga membantu pergerakan secara politik pada saat itu. Kalau 1942 itu berarti kan kita belum merdeka tuh, Pak ya? Berarti ya. Maksudnya adanya gerakan perempuan itu untuk membantu prosesi. Jadi mungkin mereka terlibat dalam prosesi kemerdekaan di situ. Iya, salah satunya kan makanya kenapa. Jadi tuh sebenarnya menurut gue juga perempuan-perempuan pada saat itu sebelum merdeka sebenarnya sudah cerdas gitu. Walaupun memang mereka akhirnya masuk ke Fujinkai untuk membantu Jepang, tapi mereka mengambil ilmu dari apa yang telah diajarkan oleh Jepang begitu untuk melakukan gerilya, agitasi propaganda dan lain-lain, sehingga membuat gerakan bawah tanah. Itu juga bagian dari menurut gue itu bagian yang patut diapresiasi gitu. Padahal pada saat itu juga kan secara keilmuan mungkin juga kurang, tapi mungkin secara analisa mereka sudah
tajam gitu kan, menurut gue ya. Ya, Kak. Gitu. Itu pasca reformasi 1945. Terus kita lanjut ke tahun, ntar gue lihat contekan lagi kalau untuk tahun 1946. Nah, Jadi sekarang kita masuk ke 46 ini mulai muncul nih organisasi-organisasi lagi mulai muncul, dan salah satunya adalah organisasi-organisasi keagamaan kayak Aisyah, kemudian Muslimat NU begitu, kemudian juga LPI Surakarta, jadi perwilayah regional gitu, kemudian Laskar Perempuan Indonesia, kemudian juga Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Perempuan, Perwari, LASWI, WPP, dan setiap gerakan perempuan pada saat itu secara politik itu berbeda-beda, Le. Ada yang memang secara politik dia sangat mengekang yang namanya poligami, kemudian juga ada yang memang secara, salah satunya adalah yang berbasis keagamaan, misalnya Aisyah, dia tidak masalah ketika adanya poligami dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya pada tahun 1954 Soekarno melakukan poligami. Akhirnya salah satu organisasi yang bernama Perwari, yang memang dia merupakan organisasi yang anti poligami, karena mereka menganggap bahwa poligami ini adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap ekonomi perempuan dan kesejahteraan perempuan pada saat itu. Akhirnya sikap Perwari menolak begitu. Sampai akhirnya ada perpecahan di antara kubu Perwari itu sendiri. Ada pihak yang memang menolak, ada pihak yang memang pro, karena pada saat itu sosok Soekarno juga sangat menginspirasi gerakan perempuan sebenarnya gitu. Walaupun akhirnya pada saat itu 1954 Soekarno memutuskan untuk melakukan poligami, sehingga banyak sekali gerakan perempuan yang akhirnya kecewa pada Soekarno begitu. Ceritanya gitu. Iya, benar. Terkait poligami ya, nih, gitu. Kalau menurut Kak Eva, ya minum dulu ya Kak. Makan juga boleh sambil makan, minum nggak apa-apa. Biar enjoy. Terkait poligami, menurut pandangan Kak Eva gimana terkait isu poligami di Indonesia hari ini? Maksudnya rokah, kontrakah atau gimana Kak Eva? Apa itu cuma pengalihan isu, nggak penting gitu bahas poligami, apa gimana gitu kan? Bagi gue secara politik itu penting untuk membicarakan poligami ya, tapi mungkin mohon maaf nih kalau misalnya ternyata ada yang pro terkait poligami ya, karena memang secara kalau gue melihat terkait secara perspektif gender dan juga perempuan pada saat ini, karena memang hari ini kan gue juga sebagai pendamping kasus begitu, jadi gue melihat dalam perspektif perempuan yang memang hari ini menjadi korban KDRT, poligami, dan lain-lain gitu kan. Kalau terkait kayak misalnya nanti dibenturkan dengan ayat dan lain-lain, sorry nih, bukan kapasitas gue, tapi pilihan gue adalah gue memang secara analisa gue tidak melihat dari perspektif agama, tapi gue melihat secara perspektif gender. Sehingga kalau misalnya mau dibenturkan agama boleh aja, tapi nantilah ya. Gue mau lihat dalam perspektif gender dulu, bahwasannya kalau dari perspektif gender sendiri memang gue setuju dengan sikapnya Perwari pada saat itu, di mana poligami sendiri itu adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan dan juga bagian dari penelantaran secara ekonomi begitu. Karena memang kasus misalnya di LBH Jakarta terkait kasus-kasus poligami itu salah satunya adalah banyak juga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya marital rape, kemudian juga penelantaran secara ekonomi, kemudian juga pemaksaan aborsi dan lain-lain itu juga terjadi gitu. Itu adalah secara pelaku-pelakunya adalah pelaku-pelaku yang memang melakukan poligami gitu. Jadi gue berbicara fakta aja ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau berbicara terkait hadis dan lain-lain boleh juga sih, nggak masalah. Itu mungkin perspektif agama menurut teman-teman, tapi hari ini gue berbicara mengenai perspektif gender dan juga perempuan. Gue juga lebih sepakat sama pemikiran lo kayak gitu, Pak. Karena menurut gue pernah baca bukunya Ibnu Khaldun terkait Ibnu Khaldun itu salah satu orang yang percaya bahwasannya proses makhluk hidup atau manusia itu diawali dengan teori Darwin dari monyet kayak gitu-gitu. Nah, diaminkan oleh Ibnu Khaldun, cuman pada saat itu banyak yang menentang dalam segi agama. Kayak tadi tuh bicara soal keilmuan dibenturkan dengan ayat, itu enggak apple to apple kalau menurut gua. Tiap hal yang memiliki bahan keilmuan harus
dibenturkan dengan penelitian keilmuan dengan keilmuan, ayat ya dengan ayat. Gue kayak gitu, enggak. Kalau hari ini Kak Eva atau semua gerakan perempuan punya riset atau punya penelitian dan ada hasilnya terkait penyalahgunaan wewenang suami nih dalam bentuk poligami, ada risetnya, ya pikir gue teman-teman yang mau membenturkan kasus tersebut dengan ayat harus bisa melakukan riset. Maksud gue gitu, riset dengan riset kayak gitu. Maksud gue sepakat sama apa yang Eva bilang. Maksudnya kalau riset ya nggak bisa dibenturkan dengan ayat, kalau riset ya balas dengan riset kayak gitu Kak Eva maksudnya. Terus kan kita sedikit bicara tadi udah bicara soal poligami. Nah, itu kan hal-hal yang menurut gua kapasitas kita pembahasan terkait poligami itu tadi kata Eva cukup penting nih dibahas untuk dibahas. Nah, maksud gua seberapa pentingkah hari ini atau apa saja hal yang membuat gerakan perempuan hari ini menjadi penting untuk dibahas dalam ruang-ruang publik. Karena kan nggak semua orang atau nggak semua perempuan dan nggak semua mungkin laki-laki mengerti bagaimana gerakan-gerakan perempuan itu menjadi salah satu faktor penentu kemajuan demokrasi dalam bernegara. Kalau menurut gua kayak gitu Kak Eva. Gimana ya. Kak Eva? Kenapa menjadi penting dibahas untuk di ruang-ruang publik? Campaign-nya gitu kan? Menjadi penting. Iya, salah satunya adalah dalam gerakan perempuan itu yang menarik adalah kenapa sampai saat ini gue juga bertahan gitu di gerakan perempuan. Salah satunya adalah terkait cara pengorganisiran, kemudian juga cara pembelajarannya yang memang diterapkan oleh feminisme begitu. Mereka mengenal yang namanya tutor feminis. Di mana tutor feminis di sini ketika memang ada pendidikan-pendidikan itu kita terapkan, salah satunya adalah dengan merefleksikan bagaimana hari ini perempuan hidup dan juga bernegara begitu. Bagaimana hari ini perempuan yang memang secara keluarga mungkin dia sudah menjadi korban patriarki, korban kekerasan dalam rumah tangga, orang tua dan lain-lain, itu juga akhirnya bisa sadar dan bergerak atas refleksi dari tutor feminis tersebut. Jadi itu yang penting. Jadi ketika kita bergerak, salah satunya adalah hasil dari refleksi apa yang terjadi. Kalau ibarat kata akhirnya mereka bisa bergerak adalah karena kita sama-sama menjadi korban sepenanggungan gitu loh, Le. Jadi kita harus bergerak hari ini karena memang di wilayah keluarga saja kita sudah menjadi korban patriarki begitu. Akhirnya kita mau bergerak nih untuk menyuarakan dan mengkampanyekan itu. Kemudian dalam sistem pengorganisiran. Gue juga kemarin baru banget belajar ya pengorganisiran di wilayah isu lingkungan begitu. Bagaimana perempuan sangat penting berperan dalam pengorganisiran isu lingkungan. Karena memang hari ini perempuan yang bisa masuk ke ranah-ranah domestik maupun publik. Jadi ketika memang kita masuk ke ranah domestik, bahwasannya hari ini kita ternyata juga secara ketidakadilan kita sudah mendapatkan ketidakadilan di ranah domestik. Bagaimana kita harus bergerak? Kemudian misalnya contoh konkret, teman-teman di Banten kan sekarang sedang memperjuangkan penolakan pembangunan PLTU 9 dan 10 di Cilegon, Suralaya. Salah satunya adalah kita masuk dengan kesadaran terkait para laki-laki yang akhirnya juga bisa mau membantu perempuan atau ibu-ibunya untuk membersihkan rumah dan lain-lain karena faktor dari debu batu bara PLTU dan lain itu juga bagian dari pengorganisiran, cara-cara sederhana yang menurut gue itu bisa masuk dalam pengorganisiran sehingga akhirnya ibu-ibu juga bisa bergerak secara analisa malah lebih progres dibandingkan mahasiswa. Misal contoh Kartini Kendeng gitu. Ketika kita berdiskusi dengan Kartini Kendeng bagaimana dia menganalisa bahwasannya hari ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian bagaimana hari ini gue terdistrak ada yang nanya nih Denis. Halo Denis, apa kabar? Bentar, kita bacain lanjutnya dulu Kak. Tadi sampai mana ya? Ya, tadi sampai mana ya? Gue lupa, terdistrak. Oh iya, terkait gitu kan, maksudnya terkait gerakan-gerakan dan
ya secara agitasi propagandanya itu sederhana tapi ngena, sehingga orang-orang tuh mau bergerak gitu Ya. secara kesadaran. Bahkan secara mau dia pendidikannya, maksudnya kita lihat lah teman-teman masyarakat adat, perempuan masyarakat adat yang hari ini menolak pembangunan dan penggusuran itu sangat progres, tapi secara analisa memang dia tuh luar biasa begitu, bagaimana mereka belajar dari alam dan lain-lain kayak gitu sih. Itu yang menurut gue kenapa hari ini gerakan perempuan itu perlu dibicarakan di semua lini dan di semua publik, karena gerakan perempuan itu semuanya masuk, bukan hanya terkait kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, tapi juga demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan lain-lain itu masuk. Jadi yang santai aja membicarakan gerakan perempuan dimanapun, dalam perspektif apapun, dalam isu apapun menurut gue. Gitu sih. Jadi gerakan perempuan menjadi penting karena memang gerakan perempuan bisa menjadi salah satu fondasi untuk bergerak di ranah-ranah gerakan-gerakan isu yang lain ya kayak. Nah, kalau dari gua sih nih pertanyaan terakhir mungkin dari gua, apa sih yang menjadi gagasan besar gerakan perempuan yang ada pada saat ini? Dan dan bagaimanakah lika-likunya Kak Eva dalam menjadi aktivis atau bergerak dalam ruang lingkup isu-isu keperempuanan kayak gitu Kak. Kak Eva kan udah banyak masa makan asam garam terkait pengalamannya nih terkait gerakan-gerakan dalam isu keperempuanan. Jadi bisa diceritakan gitu Kak. Enggak juga sih, gue masih sangat baru sebenarnya dalam gerakan perempuan. Tapi terkait apa sih namanya? Gue lupa dia pertanyaan dia. Gagasan besarnya hari ini, gagasan perempuannya hari ini, gagasan besar. Kan tentu berbeda dengan gagasan Kartini pada lalu. Nah, kita harapkan dengan pembahasan ini kita bisa mengerti gagasan apa gagasan Kartini dan kita bisa memaksimalkan gerakan tersebut pada hari ini gitu loh. Kayak gitu Kak. Gagasan hari, iya Kak. Jadi gagasan hari ini gerakan perempuan adalah suara politik, suara perempuan adalah bagian dari politik. Suara perempuan. Jadi terkadang salah satu kendala adalah bagian daripada politik. Adalah suara politik. Iya. Gimana tuh Kak? Coba bisa dijelaskan. Jadi bagaimana hari ini ketika perempuan bersuara, bagaimana ketika perempuan bergerak, itu adalah bagian dari politik pergerakannya mereka, terutama misalnya politik akar rumput ya. Karena memang secara ini karena gue sendiri aktif di Perempuan Mahardika dan juga Lingkar Studi Feminis yang hari ini kita mengawal isu-isu perempuan akar rumput gitu, bukan dan tidak berpihak pada politik elit, sehingga kita gagasan dari Perempuan Mahardika, gagasan dari berbagai, menurut gue ya, berbagai gerakan perempuan adalah bagaimana caranya kita atau memunculkan suara-suara perempuan akar rumput, bahwasannya suara akar rumput itu adalah bagian dari politik perjuangan perempuan begitu. Itu sangat penting karena banyak sekali terkadang perempuan-perempuan muda ya, khususnya ketika diajak ngobrol atau diajak disuruh orasi misalnya dan lain-lain, itu mereka masih kayak malu dan lain-lain, padahal walaupun memang sepatah dua patah kata itu bagian dari pergerakan, itu bagian dari perlawanan mereka begitu. Jadi penting sekali kita menyuarakan suara kita, karena suara kita adalah bagian dari suara politik perempuan begitu. Gitu Kak. Gitu Le. Sama. Gue mau sedikit nanya dong. Tadi itu belum dijawab. Eva menjadi seorang aktivis perempuan. Perjalanan. Banyak perjalanannya ya. Ada manis, ada pahit, ada asam, ada. Iya dong. Jadi kan karena banyak rasa, jadi bisa diceritakan gitu. Mungkin bisa jadi pengalaman atau daya tarik buat teman-teman yang ada di sini untuk ikut terlibat aktif dalam gerakan-gerakan perempuan. Ketika kita bergerak di isu perempuan, di gerakan perempuan, selain orang luar yang kita lawan, juga keluarga yang kita lawan sebenarnya. Maksudnya, karena secara ini aku terlahir di keluarga yang bisa dibilang patriarki gitu, bagaimana perempuan itu
misalnya contoh nih, kan gue udah lama lulus kuliah Hmm. gitu kan. Contohnya misalnya di apa namanya, dituntut untuk kapan menikah dan lain-lain begitu, sampai akhirnya gue melawan bahwasannya capaian seorang perempuan itu bukan hanya soal menikah Betul. begitu, sampai akhirnya orang tua gue juga apa namanya, ya sudah menerima, oh ternyata secara ini anaknya pemikirannya seperti ini dan lain-lain, sampai akhirnya kita berusaha untuk melawan, sampai akhirnya melawan di sini bukan berarti kita harus kayak galak sama orang tua ya, tapi coba kita pelan-pelan ngomong dan lain-lain, itu kan juga bagian dari perlawanan ya. Ini gimana cara teknisnya aja sih kita melobi orang gitu, terutama orang tua kita, sampai akhirnya kita coba gue berargumen dengan orang tua dan lain-lain, sampai akhirnya dia paham gitu bagaimana hari ini anaknya ingin bergerak. Itu salah satunya. Kemudian juga selain faktor di keluarga, juga di lingkungan yang menganggap bahwa gerakan perempuan itu adalah gerakan liberal, gerakan perempuan adalah gerakan apa namanya, ya begitulah gitu. Apalagi ketika gue melakukan perubahan terkait ekspresi gue yang membuka kerudung dan lain-lain, itu it's okay, itu perspektif mereka, tapi perspektif gue ya seperti ini gitu kan. Walaupun terkadang gue suka greget, suka pengen ngelawan aja gitu, karena menurut gue kalau gue diem aja nih kebiasaan nih orang gitu kan. Akhirnya gue lawan juga sih, tapi nggak semuanya gue lawan juga gitu, karena capek-capekin energi juga Le. Bener. Kemudian juga misalnya kemudian juga di internal gerakan perempuan itu sendiri, terkadang juga maksudnya mungkin secara pengalaman, kemudian mungkin secara, ya karena perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, mungkin bisa jadi perempuan tersebut pernah menjadi korban kekerasan seksual, atau misalnya gue sendiri nggak pernah nggak pernah menjadi korban begitu, sehingga ada gesekan-gesekan antar perempuan dan lain-lain, tapi itu ya kita coba atasi lah, maksudnya tapi dengan cara yang secara feminisme lah, bagaimana hari ini feminisme itu juga apa namanya, woman support woman dan lain-lain kayak gitu sih. Ya kayak gitu Le. Mantap, kayak Pak. Mungkin kita bacain kali ya kayak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini kayak, biar Kak Eva bisa jawab. Boleh. Ini ada nih di sini. Tadi mana ya? Denis tadi. Kok hilang ya? Enggak, tadi ada. Di gue ada nih, gue bacain ya Le. Enggak, gua aja dong, gua aja yang bacain. Enggak guna banget gua kalau gua nggak ngebacain. Baik. Tadi tuh ada di kolom komen. Apa sih? Nih dia nih. Mana sih? Tahu lah. Tadi tuh nggak di kolom komentar, di kolom kayak kolom itu loh. Gua nggak ngerti, tapi udah biarin dah. Ya pertanyaan. Iya, kolom pertanyaan gitu. Tapi udah nggak ada. Udah nggak ada. Di DM. Kita lihat aja di sini nih. Di DM. Tadi tuh Denis nanya tuh, sorry Kak, mau tanya nih, kalau poliandri setuju atau menolak ya Kak? Itu aja tuh. Pertama tuh Pak. Nah, ini analisa gue lagi ya, perspektif gue, karena gue juga anak kesehatan gitu kan. Bahwasannya kita juga harus tahu terkait hak-hak kesehatan reproduksi yang hari ini juga diperjuangkan oleh feminisme begitu. Ketika kita melakukan poliandri dan lain-lain, tentunya kita harus apalagi misalnya ketika menikah pastinya kita harus berhubungan seksual dan lain-lain, itu kan poliandri apa sih Pak? Gitu, kesehatan reproduksi. Poliandri Le, masa apa sih poliandri? Poliandri apa sih? Bangsat, gue kira lo tahu. Jadi poliandri itu memiliki banyak suami. Oh, banyak suami, banyak satu istri terus banyak suami. Nah, ininya poligami. Iya. Iya, lagi kalau perspektif gue menganalisa lewat kesehatan reproduksi, karena gue juga kan anak kesehatan, dan salah satu feminisme, gue lupa, feminisme liberal itu juga menyuarakan isu-isu terkait kesehatan reproduksi atau hak kesehatan reproduksi ya. Jadi ketika memang kita harus melakukan poliandri, kita juga harus tahu konsekuensinya terkait ya berhubungan seksual dengan berbagai manusia dan lain-lain terkait kesehatannya, itu juga perlu diperhatikan. Dan untuk saat ini kalau gue sendiri terkait poliandri, gue melihat dari perspektif kesehatan, melihat dari perspektif hak kesehatan reproduksi, yang dimana juga perempuan itu mendapatkan haknya. Gue sendiri tidak menyetujui gitu, karena memang misalnya lu bayangkan kalau perempuan harus berhubungan seksual dengan banyak laki-laki begitu,
Belum lagi kayak misalnya kesehatan reproduksinya. Kemudian juga terkait misalnya laki-laki, misalnya 4 laki-laki tersebut, cara pemikiran dia juga patriarki yang harus mengharuskan kayak kamu harus begini, kamu harus begitu dan lain-lain. Oh my god, mendingan nggak Iya usah deh, deh bener gitu deh. kan. Itu sih bro. Ya, gitu sih. Kalau perspektif gue melihat dari Kesehatan reproduksi ya, case pro ya. karena Iya, nggak baik juga kan, kayak gitu kan. betul. Mm-mm. Cukup satu aja udah. Yo, Ya. Kedua, Kak, menurut kakak penting nggak sih menyoroti kelainan kali ya, kelainan perempuan? Apa sih nih kelainan? Ini dari FSRN kagak ada. NSCHY FTH. Caca kali ya? Cak, apa sih pertanyaannya apa Cak? Coba menurut Kak nih. No, menurut kakak penting nggak sih menyoroti kelainan perempuan? Kelainan apaan Pak? Kelainan kali ya? Kelainan. Ya, kelainan kali ya, tipe dia. Coba kelainan Ya. perempuan. Ini Kelainan perempuan tuh kayak gimana coba? Gue agak sedikit ambigu sih Kelainan. terkait kelainan. Kelainan loh kata dia kelainan. Gue nggak tahu ya kelainan itu apa. Coba gue searching. Coba searching dulu. Maksud dari Kelainan coba. Ntar ya guys, gue belum tahu nih kata kelainan ya. Astaga, kenapa laptopku? Kamu tahu kelainan apa? Tipe kali itu lah. Enggak, kata dia enggak tipe, kelainan. Tadi cuy. Coba kamu ada nggak di Google KBBI? Kelainan dalam hal ini. No. Ini. Bentar nih, ada nih. Coba apa sih? Kelainan adalah hal ini sebuah kelemahan. Enggak, kelainan dalam hal ini sebagai sebuah register feminisme yang menyatakan bahwa adanya operasi atau penindasan yang dilakukan oleh kaum maskulin atau laki-laki terhadap kaum feminis atau perempuan. Perempuan dikatakan lian sebagai bentuk opresi terhadap dirinya dalam lingkungan sosial. Oh, astaga. Apa tuh? Terkait ini apa sih namanya toxic feminis, toxic masculinity kayak gitu-gituan. Kelianan. Jadi tulisannya bukan kelianan ini kelainan. Lian. Okay. Iya Kak Leo. Gimana tuh Kak? Gue kira tadi kelianan. Coba Kak. Gue baru tahu nih, mantap nih pertanyaannya nih. Seru nih. Iya, sampai sahur. Tadi pertanyaannya apa? Gue lupa. Pertanyaannya, Kak, menurut kakak penting gak sih menyoroti kelainan perempuan? Menyoroti kelainan. Penting. Iya, itu termasuk dalam toxic masculinity dan femininity ya. Jadi bagaimana hari ini laki-laki juga penting berperan dalam mendiskusikan atau ikut masuk dalam gerakan perempuan. Karena memang di feminisme itu ada yang namanya toxic masculinity dan juga toxic femininity. Dimana kita tahu bahwasannya kalau toxic masculinity itu dimana konstruk sosial bahwasannya laki-laki hari ini tuh harus yang berotot, harus yang maco, harus yang bersuara bergema, harus yang kurus juga harus apa namanya konstruknya nggak begitu karena konstruknya itu harus yang badannya berotot. Waduh, nggak juga. Kan? Makanya tadi salah satu makanya kenapa gue protes terkait pamflet lu, ada cantiknya itu adalah konstruk sosial di mana akhirnya cantik itu yang putih, cantik itu yang begitu, nah, itu juga kan stigma. Itu toxic masculinity, sehingga kenapa hari ini banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu adalah laki-laki. Faktornya itu adalah juga toxic masculinity, konstruk sosial yang menganggap bahwa laki-laki itu harus maskulin, laki-laki itu harus apapun diselesaikan dengan pertengkaran, perkelahian dan lain-lain. Atau misalnya ada apa namanya, ada obrolan misalnya kayak kalau lu bisa dapetin dia, lu maco, lu kalau misalnya bisa dapetin si dia tuh maco, kayak gitu-gitu. Itu kan juga stigma dan juga itu toxic masculinity ya, sehingga itu juga terkadang memberatkan para laki-laki. Bahwasanya laki-laki itu ya mau dia berekspresi seperti apapun, tubuhnya seperti apapun, ya mereka adalah laki-laki, yang penting mereka punya penis. Iya gitu. Bener.
Ya, jadi itu juga, itu penting juga. Kemudian misalnya toxic femininity, bahwa perempuan katanya harus yang anggun, perempuan harus yang eh, apa namanya, harus yang lembut, gemulai dan lain-lain, itu kan juga konstruksi ya. Bahwasanya ada juga kok laki-laki yang anggun, gemulai. Memang kenapa? Itu kan bagian dari ekspresi. Kayak gitu. Gitu. Penting berarti ya Kak, tuh jawabannya penting katanya. Penting. Karena itu konstruk sosial yang sebenarnya juga harus diubah ya. Pandangan masyarakat terkait laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Ketiga nih dari Iya, An. Firdaus KH53 Asep. Izin bertanya Kak, sejauh ini hambatan terbesar dalam gerakan perempuan itu apa ya Kak? Hambatan terbesar dalam gerakan perempuan adalah menyadarkan perempuan itu sendiri. Salah satunya adalah perempuan muda ya. Bagaimana hari ini mereka harus bergerak, bagaimana mereka hari ini harus tapi kujadikan selain hambatan itu adalah tantangan ya. Bagaimana hari ini kita bisa merefleksikan dan menyadarkan perempuan-perempuan muda untuk bisa melakukan pergerakan. Tentunya pergerakan tersebut juga dikarenakan karena refleksi dari atau kesadaran pribadi. Itu sih salah satu hambatannya adalah menyadarkan perempuan sebenarnya. Kalau misalnya laki-laki itu juga tantangan. Cuman maksudnya kita kan juga agar kita juga bisa saling begitu untuk mengingatkan sesama perempuan, karena prinsipnya adalah sisterhood, woman super woman, begitu. Tuh, yo ada pertanyaan nggak yo? Sekarang dari tim catatan Leo nih mungkin ada pertanyaan. Coba catatan Leo, apa ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Belum ada katanya. Emang nggak pada mau ngikutin gerakan perempuan? Kalau gue mah semangat banget kalau bahas isu gerakan perempuan tuh gue semangat banget Pak. Jadi beruntung gitu bisa kenal sama Kak Eva. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada pertanyaan lagi nggak? Kita lihat dulu nih. Belum ada, cuy. Oke, Kak Eva mungkin bisa. BTW tadi Apa? BTW itu tadi gerakan perempuan tuh belum kelar, Nele. Gue belum sampai ke isu politik. Ya udah coba, berarti kan dibahas lagi. Berarti dibahas kan? Ya udah kita bahas berarti. Nggak apa-apa nih. Boleh nih sama catatan boleh. Boleh dong. Oh iya. Boleh, oke. Iya, tadi kan sampai ke isu poligami ya. Kalau dulu sebenarnya poligini Soekarno ya 1954. Ya, coba. Terus di 19 ini nggak apa-apa. Justru itu. Tadi sengaja gue motong biar panjang aja, biar bridging gitu. Iya. Oke. Nah, 1950 sampai 1965 itu ada yang namanya gerakan perempuan namanya Istri Sedar atau Gerwis atau Gerwani. Jadi Istri Sedar itu dia berubah akhirnya di 1950 menjadi Gerwis, gerakan wanita sedar. Di mana salah satu gerakan sedar ini menurut gue juga gerakan perempuan yang sangat powerful, karena memang dia juga isunya bukan hanya isu kekerasan terhadap perempuan saja, tapi secara politik, terkait isu buruh, terkait isu hak memilih, kemudian juga terkait isu kesehatan reproduksi dan lain-lain, itu sudah diperjuangkan oleh teman-teman dari Gerwani. Bahkan gerakan wanita sedar dulu nih, sampai akhirnya mereka meluas, di mana di tahun 1954 anggota-anggotanya itu semakin meluas dengan nama, akhirnya berubah lagi namanya di Kongres pada saat itu adalah Gerakan Wanita Indonesia. Nah, Gerakan Wanita Indonesia itu didirikan oleh Umi Sarjono yang juga nggak bakalan bisa diekspos karena lagi-lagi rezim Soeharto yang menganggap bahwa Gerwani ini bagian dari PKI dan bla 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 lainnya, sehingga banyak yang nggak tahu begitu terkait Gerwani dan lain-lain. Bahkan ketika ini juga bagian dari tantangan ketika gue membicarakan mengenai sejarah gerakan perempuan, Le. Di pengalaman gue ya, berdiskusi dengan kawan-kawan di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, ketika gue membahas mengenai Gerwani dan lain-lain, wah, kayak pantek PKI lah dan lain-lain bangsa. Emang mulutnya begitu anak-anak Pamulang, Kak. Emang begitu. Iya, maksudnya
tapi itu bagian dari tantangan ya yang seharusnya mungkin bisa dimulai oleh catatan Leo untuk bisa menyadarkan kawan-kawan di wilayah Tangerang Selatan begitu terkait gerakan dan sejarah perempuan. Sampai akhirnya benar sampai akhirnya ada kudeta militer yang mengakibatkan, kalau teman-teman tahu, terkait G30 SPKI yang mengatakan bahwa sejarahnya para 6 jenderal tersebut dibunuh oleh PKI, kemudian juga disayat-sayat kelaminnya oleh perempuan-perempuan Gerwani dan lain-lain. Itu sebenarnya secara kenyataan begitu, itu ceritanya nggak begitu gitu kan. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu terkait kebenaran cerita dan lain-lain, itu teman-teman bisa kunjungi eyang-eyang 65 yang sampai saat ini masih ada, bahkan juga masih ada juga beberapa yang banyak sekali di Jawa Timur, di wilayah Pati. Itu bisa kita bisa bisa datangi gitu kalau misalnya teman-teman mau hadir, mau tahu gitu terkait Gerwani dan lain-lain. Benar nggak sih dulu tuh G30 SPKI itu oleh PKI dan lain-lain? Maksud gue ya riset dulu lah sebelum lu ngomong kalau PKI ini ya, lu kan mahasiswa gitu ya, bergerak gitu kan. Jadi teman-teman bisa main-main ke Pati dan lain-lain, tuh bisa ada kawanku juga di sana yang memang dia fokus dalam isu 65, salah satu yaitu Mbak Hilya yang namanya, dia dari Elsa juga. Teman-teman bisa belajar di situ juga. Karena gue sendiri kalau terkait gerakan 65 itu juga masih sangat belajar dan masih mendalami sih. Karena kalau kita dengar cerita-cerita kisah dari eyang 65 ya, perempuan-perempuan yang sampai ternyata juga saat ini di keluarganya juga tidak diterima karena mereka itu sebagai PKI itu dianggap bahwa PKI ya kayak gitulah gerakannya. Ya, gitu lah. Jadi dulu yang sangat membludak dalam gerakan perempuan itu adalah justru Gerwani dengan agitasi propagandanya yang luar biasa sampai di berbagai wilayah, kemudian juga secara politik menyuarakan isu politik perempuan, buruh, hak-hak pekerja. Jadi tidak hanya sebatas kekerasan terhadap perempuan dan lain-lain. Kayak gitu sampai akhirnya pasca reformasi dan sekarang ya banyak ya gerakan perempuan, kayak misalnya ada SIP, Yayasan Jurnal Perempuan, ada juga di 98 ada Koalisi Perempuan Indonesia, di mana teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia ini dia tuh sangat berpengaruh terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sampai akhirnya ada kebijakan akomodasi 30% pemilu legislatif untuk perempuan. Itu tahun berapa tuh? Kemudian juga 1998. Oke. Iya, sampai sekarang masih ada organisasinya, Koalisi Perempuan Indonesia, kalau teman-teman pengen tahu. Ada Instagramnya juga. Terus di tahun 1998 itu juga berdirinya Komnas Perempuan. Karena ada apa? Karena ada tragedi perkosaan Mei 98 kepada perempuan-perempuan Tionghoa. Mungkin ini juga teman-teman nggak asing ya. Dulu ada penjarahan, ada pemerkosaan dan lain-lain yang sampai saat ini justru malah pemerkosaannya tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, dan bahkan dianggap nggak ada pemerkosaan tersebut gitu. Begitu, itu gerakan perempuan, guys. Udah itu gitu lagi. Udah. Lagi dong. Iya, lagi dong. Oh. Udah cuy. Ya, Kak, ini ada pertanyaan nih, Kak. Kita jawab aja kali ya. Apa, Kak? Kak, gimana caranya memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk perempuan-perempuan yang sering sulit dapat izin? Gimana tuh, Kak? Iya, ini kan kemarin juga gue sendiri melakukan pengorganisiran untuk aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja ya, karena banyak sekali perempuan-perempuan muda yang akhirnya nggak mau bergerak karena salah satunya adalah faktor keluarga dan lain-lain. Kalau pakai cara-cara gue ekstrim sih, karena gue sendiri orangnya kabur-kaburan, nggak izin dan lain-lain. Tapi nabrak. Kalau mau pakai cara gue ya kita coba bisa berdiskusi dan berdiskusi sih sama orang tua ya. Tapi jangan juga kita kayak jangan sampai deh ngomong kayak marah-marah sama orang tua, itu juga harus dihindari sih ya. Maksudnya kayak diskusi, kemudian juga kayak diobrolin, ini loh ada kok pasti
pasti ada kok celah atau titik akhirnya orang tua tersebut Mengerti. terbuka begitu, dan bahkan iya mengerti dan bahkan sadar pelan-pelan aja sih, karena memang itu sebenarnya yang hari ini juga menjadi hambatan perempuan-perempuan muda bergerak, Le. Salah satunya adalah kungkungan dari keluarga Iya. tuh. Gitu. Jadi santai aja, pelan-pelan. Kalau Pelan-pelan aja ya. Alin diberitahu hmm, pengertiannya ke orang tua. Ini ada lagi yang nanya nih Kak. Pemikiran-pemikiran Kartini dulu apa yang bisa diterapkan di zaman sekarang Kak? salah satu, kalau teman-teman sudah membaca surat-surat Kartini ya, dulu pernah dipublis, dan juga kalau teman-teman sudah pernah nonton apa namanya filmnya Kartini, itu juga kan beberapa surat-suratnya itu juga kan ditayangkan ya. Nah, salah satunya adalah menurutku sekarang untuk pendidikan mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai meningkat lah, banyak perempuan-perempuan yang akhirnya juga menerima pendidikan dan lain-lain, walaupun kadang secara perspektif setelah setelah mendapatkan pendidikan dinikahin, dipaksa menikah dan lain-lain, itu juga sebenarnya juga jadi catatan penting begitu, karena sebenarnya tujuan dari pendidikan itu bukan semata-mata harus menikah dan lain-lain gitu, maksudnya bukan tujuan akhirnya gitu loh. Tapi secara hak perempuan sudah mendapatkan banyak akses pendidikan gitu, mungkin di beberapa wilayah, nggak semua juga. Tapi yang paling ini adalah terkait penindasan perempuan. Jadi penindasan perempuan itu bukan hanya terkait pendidikan, tapi juga dari segi terkait perampasan lahan, kemudian juga terkait penelantaran secara ekonomi, kemudian juga secara politik juga di-cut, misalnya contoh di kenapa lu ketawa ya? Itu tadi. Misalnya iya, misalnya secara politik di-cut itu juga bagian dari penindasan perempuan. Bahwasannya hari ini perempuan yang harus bergerak dan juga bersuara. Misalnya contoh di ranah parlemen, atau misalnya di ranah akar rumput, ketika perempuan ingin berjuang, ketika perempuan ingin melakukan pergerakan, akhirnya dilarang gitu, karena memang perempuan nggak boleh jadi pemimpin. Itu salah satu contoh-contoh ya, dan itu biasanya terjadi pada perempuan masyarakat adat, karena di masyarakat adat sendiri juga banyak yang menganut bahwasannya ketua adat harus laki-laki. Itu yang harus kita bredel, anjay bredel. Gitu. Nih teman-teman ya terkait penindasan perempuan. Teman-teman catatan Leo ada yang mau nanya, katanya hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan dalam berkehidupan sehari-hari itu juga bisa langsung bisa ikut terlibat aktif dalam gerakan-gerakan perempuan. Hal-hal dasar yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan hari ini, yang mungkin nggak bisa langsung terjun langsung ikut campaign atau apa, tapi ingin ikut terlibat dalam gerakan-gerakan perempuan. Jadi apa ya? Gerakan-gerakan perempuan. Ya? Gue nggak nangkep nih. Iya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan misalkan sebagai seorang perempuan dalam berkehidupan, tapi dia nggak bisa ikut terlibat langsung kayak ikut campaign, ikut apa kayak gitu kayak Pak. Tapi dia mau terlibat dalam membantu gerakan perempuan. Apa mungkin hal sederhananya? Iya, sebenarnya kayaknya kalau untuk melakukan campaign gampang lah, Le. Ada media sosial, teman-teman bisa ikut campaign gitu kan. Sebenarnya ya, tapi kalau misalnya ternyata secara campaign di media sosial juga nggak bisa, ya di hal yang sederhana, misalnya refleksi untuk diri sendiri sih menurut gue, karena itu penting juga. Salah satunya adalah bagaimana kita berinteraksi, menginternalisasikan feminisme atau menginternalisasikan kita sebagai perempuan, bagaimana kita berkehidupan di keluarga, atau misalnya di contoh sederhana di keluarga, kayak misalnya perempuan itu harusnya nyapu, laki-laki itu ya udah main aja. Nah, mulai dijelaskan bahwasanya laki-laki juga nggak masalah kalau melakukan menyapu dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi hal-hal sederhana itu juga bagian dari campaign menginternalisasikan diri sendiri atau merefleksikan bagaimana perempuan bergerak. Mungkin itu ya, kayak gitu cuy. Nih lagi nih Kak, ada dari Kak Aan Dirga. Kak nanya dong, ada enggak sih pemimpin perempuan di negara kita yang kebijakannya mewakili kepentingan perempuan, atau jangan-jangan kebanyakan nggak mewakili? Oke,
Gampang sekali pertanyaannya Mas Aan. Jadi untuk apa namanya terkait perempuan hari ini. Nah terkadang nih orang-orang selalu menganggap ngapain sih ngebahas terkait kesetaraan gender, toh udah ada banyak pemimpin perempuan di luaran sana di DPR, bahkan sekelas ketua DPR itu perempuan begitu. Tapi kita harus lihat dulu orang yang memimpin di atas itu dia perspektifnya perspektif perempuan nggak, mewakili politik perempuan nggak, bahkan kan hari ini juga enggak begitu. Bahkan juga justru malah perempuan-perempuan itu banyaknya yang menjadi caleg instan. Caleg instan di sini kayak misalnya selebriti perempuan yang akhirnya menjadi DPR, tapi secara apa namanya pendidikan atau mungkin secara apa ya? Kalau ini tuh kayak pengkaderan ya, secara pengkaderan di partainya itu justru malah nggak ada. Praktis. Nah itu juga iya caleg instan. Jadi apa namanya itu juga yang menjadi catatan agar kita nggak hanya menganggap kesetaraan gender itu yang penting ada perempuan yang menjadi pemimpin, tapi juga bagaimana pemimpin perempuan tersebut bergerak untuk suara-suara politik perempuan kayak gitu. Dan menurutku tadi pertanyaan Mas Ana apa sih? Mewakili. Perihal mewakili. Kalau analisaku sih ya terkait apa namanya hari ini pemimpin-pemimpin perempuan hari ini menurutku juga secara kebijakan, kemudian secara perspektif, padahal ya secara apa namanya ratifikasi Indonesia itu sudah meratifikasi CEDAW terkait pengaruh utamaan gender, bahwasannya perempuan harus apa namanya mendapatkan hak secara politik dan lain-lain, tapi kan secara implementasi itu nggak ada, dan menurut gue itu hanya bullshit doang sih, dan apa namanya cuman formalitas gitu loh. Yang penting ada gitu. Yang penting 30% tuh ada, kuota 30% itu ada perempuan. Tapi secara ya ibarat kata kayak botol kosong yang dijadikan pemimpin. Yeah. Kayak misalnya ada laki-laki dijadikan kambing-kambing. Kayak misalnya ada laki-laki buat kambing-kambing, apa namanya? Kambing-kambing tersesat. Iya, gitu maksudnya. Yang penting ya, ada. Gitu maksudnya. Oke. Itulah maksudnya. Kambing-kambing tersesat. Iya, domba-domba tersesat kayak gitu. Iya, domba-domba tersesat. Udah nggak ada yang nanya lagi nih Kak. Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita minta closing statement dari Kak Eva nih. Udah kayak pejabat aja. Yola ikut gabung. Apa sih? Wah, Suganda Wijaya ini ya, gue lupa namanya. Dandi Yakinlah. Dandi, nggak jelas lu Dandi. Dandi, Akamsi, Iya. Akamsi Bogor. Kayak gitu. Oke, nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada lagi. Yaudah, Kak Eva mungkin bisa closing statement untuk memacu semangat teman-teman yang ada di sini untuk terlibat dalam gerakan-gerakan perempuan. Iya, siapapun, baik itu laki-laki, perempuan, gender apapun yang memang apa namanya, yang hari ini tergerak hatinya untuk isu perempuan, feminisme dan lain-lain itu coba untuk lebih dalam lagi melihat gerakan perempuan. Jadi bahwasannya gerakan perempuan itu bukan hanya sekedar terkait kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, karena terkadang juga ini akhirnya menjadikan gerakan perempuan itu eksklusif ya, karena kita ngebahasnya kekerasan terhadap perempuan mulu, kekerasan seksual mulu, sehingga kadang laki-laki juga enggan gitu untuk mendiskusikan, padahal banyak juga loh korban-korban korban-korban kekerasan seksual yang laki-laki jadi korbannya kayak gitu-gitu. Sehingga ketika kita membicarakan mengenai kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, itu akhirnya laki-laki enggan untuk hadir dalam lingkup gerakan perempuan dan lain-lain. Tapi sebenarnya gerakan perempuan itu enggak hanya sekedar membahas itu, tapi juga kita membahas mengenai keberlangsungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan, karena sangat penting ya. Dan menurut gue semua ini masuk. Salah satunya adalah kalau misalnya kita membahas mengenai toxic masculinity tadi, bahwasanya
laki-laki juga sangat dirugikan ketika adanya patriarki ini, adanya stigma, adanya pelabelan dan lain-lain. Jadi ketika lo masuk gerakan perempuan bukan berarti lo harus menjadi perempuan atau bahkan lo menjadi ngondek gitu kan, tapi secara analisis dan perspektif menurut gue lo akan berubah, sehingga lo nggak hanya melihat satu gender tapi juga berbagai gender, bagaimana semua gender itu memiliki hak yang sama sebagai manusia begitu. Itu anjay Keren, gitu. parah. Ngaco. Parah. Keren. Terima kasih buat Kak Eva Yo, sama-sama atas waktunya, atas ilmunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dipanjangkan umurnya, dan panjang umur perempuan Indonesia, hidup gerakan perempuan Indonesia. Sebelum saya akhiri, Kak, kita foto dulu ya, berdua. Nanti saya screenshot dari sini. Tapi boleh nggak sih gayanya begini? Catatan Leo. Asik, so banget ya, Jo. Gini, Pak. Gini nih. Semua tangannya, semua. Gini. Semua. Nggak bisa sih. Nah, ya gitu. Cuman telunjuk ininya nih panjang. Kok lu pendek banget sih? Nah, ya gitu. Oke, boleh. Yuk, coba screenshot yuk. Oke, screenshot cuy. Wait. Kok nggak mau sih, yuk? Nah, udah. Thank you, Eva. Makasih banyak buat teman-teman semua. Kita tutup ngobrol hari ini dengan semangat buat para perempuan-perempuan Indonesia. Semoga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan bisa terwujud di kemudian hari. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Eva. Yo, sama-sama Le, bye. Thank you. Salam sama teman-teman tim catatan. Siap. Dah, gue keluarnya gimana? Terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di ngobrol yang akan datang.